Baik, kita mulai ya. Kuliah siang ini kita akan membahas tentang insiden drill ya. Nanti mengenai drillnya nanti akan kita eksekusi setelahnya lah ya. Ada beberapa orang juga yang sudah saya jadikan co-host. Nanti tolong di-approve ya. Baik, kita ntar saya share screen saya. Oke. Baik, kita mulai dengan ini kebalik ya atau yang tampil satu layar atau dua layar? Itu Pak ada yang notnya itu kalau ini. Berarti ini nanya yang udah benar ya? Benar sudah Pak. Oke, baik. Jadi kita akan membahas tentang cyber security drill, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini jadi kalau kita bahas ya sebetulnya kan kita sudah mencoba mengamankan sistem kita sudah melakukan operasi secara secure, tapi tetap saja ada kejadian di mana insiden terjadi ya, insiden itu happens, jadi susah gitu ya. Nah permasalahannya kita siap nggak gitu ya. Insidennya apa sudah kita definisikan sebelumnya gitu ya. Maka ini kita akan melakukan cyber security incident drill. Nah cyber drill itu apa sih sebetulnya? Nah ini merupakan sebuah latihan ya, latihan tentang penanganan atau pengelolaan insiden. Nah biasanya ini memang harapannya sih dilakukan secara berkala, dilakukan secara berkala. eh, ada yang menanyakan ini berapa kali sekali. Nah, ini memang agak ini ya, kita belum tahu ya harusnya berapa, apakah setahun sekali, apakah setahun dua kali. Sama juga dengan kalau kita melakukan drill building kebakaran ya, itu juga sama ya di harusnya dilakukan juga berkali-kali gitu ya. Nah, tujuannya apa? Nah, baik kita sebetulnya kita ingin mengecek gitu ya, sebetulnya kesiapan kita gimana sih ya dalam menghadapi insiden ini gitu ya. Kemudian biasanya ini dikaitkan juga dengan kebiasaan, maaf kebijakan. Sebetulnya policy and prosedurnya sudahkah ada atau sudah siapkah atau sudah memadai untuk dieksekusi ketika terjadi kejadian. Jadi kita membuatkan SOP tapi kita belum pernah nyoba, maka kita cobakan dulu ya dalam sebuah latihan cukup nggak sih ya gitu. Kemudian kita juga menggunakan ini untuk melakukan koordinasi baik untuk internal dan eksternal. Ya, untuk internal kalau kita misalnya drill untuk internal itu untuk menunjukkan sebetulnya kita udah siap belum, kalau eksternal itu nanti kita lapornya kemana gitu ya. Eh, Kepada siapa, punya nggak kontaknya. Jadi ini SOP sudah, yang berikutnya lagi sistem ya, ketersediaan sistemnya misalnya kita harus ada backup UPS misalnya, UPS-nya mana gitu ya, dan juga termasuk SDM-nya misalnya nanti yang ditunjuk sebagai ini tuh siapa koordinatornya ya dan lain sebagainya. Terus ini juga biasanya kita gunakan juga untuk mengukur kemudian terhadap isu security ya. Security ini ada udah orang-orang yang dilibatkan nanti di dalam drill ini sudah peduli nggak terhadap masalah security. Dan kalau untuk compliance ini memang yang menjadi bagian dari standar. Jadi memang kalau kita harapkan ini tidak kejadian ya, eh, insiden itu tidak kejadian, tapi manakala insiden kejadian itu kita sudah siap. Sama juga kita ini tidak pernah melakukan ini ya latihan untuk gempa bumi misalnya. Gempa bumi itu kalau kita lihat wah luar biasa ya di Indonesia ini ya. Bahwa ininya banyak sekali. Kalau di Jepang sana dilatih ya gempa bumi. Jadi dari masih kecil sudah terbiasa, sudah tahu ya kalau ada gempa itu harus ngapain gitu ya. Saya sampai sekarang nggak tahu kalau ada gempa bumi harusnya apa. Berlindung di bawah meja kah, lari keluar, katanya berlindung jangan dekat apa gitu ya, apa di pintu atau apa, nggak tahu saya. Sebetulnya harusnya bagaimana gitu ya. Padahal kan kita sudah sering ngalami gempa ya, baru-baru ini juga ada, nggak tahu sampai sekarang. Nah ini yang merupakan kesalahan kita ya, ini harus ada latihannya. Hal yang sama juga terhadap ini juga ya, terhadap cyber security. Ya. Nah, drillnya itu bisa macam-macam latihannya. Tentu saja latihannya yang pertama itu kita bisa melakukannya secara tabletop.
Tabletop itu kita ngomong-ngomong aja gitu ya. Jadi kita memiliki sebuah SOP, kemudian kita ingin mendiskusikan tentang SOP tersebut. Kalau terjadi insiden gimana? Oh, kita harus lari ke sana. Lari ke sana kemana? Oh iya itu ada tempatnya. Dulu kalau kita di kampus ya di gedung Labtek 8 itu kalau kita lihat dari atas itu kan ya di tempat parkir itu ada tempat berkumpul gitu ya. Sebagai contoh dulu kita nanyain gini, kalau kita ada gempa, kita kumpulnya di mana? Ya. Nah, itu kan harus ada juga, oh kumpulnya di situ gitu. Oh, jadi kita harus sekali-sekali pernah kumpul di situ gitu ya. Jadi supaya tahu, oh yang dimaksud kumpul itu di sini gitu ya. Jadi tabletop tuh itu kita ngomong-ngomong aja gitu ya, mengomongkan, kemudian melakukan melakukan simulasi, simulasinya tapi dengan ngomong-ngomong ya, simulasinya dengan ngomong. Misalnya gini, listrik padam, listrik padam kita harus apa? Menyalakan UPS, UPS-nya otomatis nggak Pak, harus manual Pak, pindah ke genset, genset harus pindah manual Pak. Gensetnya ada di mana? Gensetnya ada di sana. Coba-coba dilihat dulu ada nggak di sana? Oh ya ada gitu. Ada Pak gensetnya. Terakhir kali dipakai gensetnya kapan? Nah, jadi kita itu lebih banyak ke arah seperti itu gitu. Kalau nanti jalankan genset itu siapa orang siapa aja boleh nggak? Atau ada orang yang ditunjuk ya? Oh iya ya, yang ditunjuk siapa ya? Atau misalnya gensetnya tuh dikunci Pak, kuncinya ada di siapa ya? Nah, jadi kita tabletop tuh lebih ke arah gitu ya. Kita menyiapkan kalau kalau ada, tapi kita ngomong ya. Oke, nanti kalau gitu kita lakukan simulasi. Oke, listrik nanti. Oke. Jadi kita bilang, oke, kita pergi ke genset. Kunci ada di Pak Anto. Ambil kunci di Pak Anto. Pak Anto biasanya duduknya di sana. Oke, setelah ambil kunci Pak Anto, kita nyalakan genset, baru kita switch on off-nya ya salurannya gitu. Gitu ya. Jadi ini kita tabletop. Kemungkinan ini yang akan kita lakukan nanti di kelas, kita akan mencoba melakukan tabletop ini ya. Yang kedua, kita bisa juga melakukan simulasi. Nah, ini sebagian tabletop, tapi sebagian sudah melakukan secara fisik. Misalnya tadi, coba gensetnya ada di mana? Gensetnya ada di luar. Kuncinya ada di siapa? Kuncinya ada di Pak Anto nih. Oke, ambil kuncinya. Nah, kita ambil kuncinya aja. Ambil kuncinya, terus nyalakan genset. Habis ambil kunci, ini udah Pak, kuncinya udah ada. Nyalain genset, oke. Menyalakan genset gitu. Jadi kita cuma ngomong aja gitu ya, bisa juga gitu. Kayak kita misalnya switch ke data center ke DRC. Oh, yang dilakukan apa? Ya, ada proses-prosesnya gitu. Sebagian ada yang beneran atau sebagian juga masih tabletop. Ya. Nanti kita lihat mana yang bisa kita lakukan secara fisik ya. Nah, kalau real drill memang ini kita lakukan sesungguhnya, secara sungguhnya ya. Jadi kita betul-betul eh, apa namanya melakukan simulasi itu betul-betul, misalnya tadi turun tangga ya. Jadi kalau misalnya elevator dimatikan, turun tangga, kumpul kumpul gitu ya. Nah, real drill ini jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya, waktu SDM dan kesulitan koordinasi. Misal nih, kalau bank itu harus melakukan simulasi dari DC ke DRC, pindah itu. Nah itu saya nggak tahu. Mereka melakukannya berapa tahun sekali gitu. Jangan kan gitu ya, setahun sekali aja nggak. Tahun sekali nggak. Kenapa? Karena susah. Karena susah. Karena kalau melakukan real drillnya itu ya berarti betul-betul servernya itu misalnya IP-nya dipindahkan atau linknya dimatikan, apa ya itu memang betul-betul dilakukan. Itu jarang sekali dilakukan. Saya aja mengikuti kayak gini tuh ya baru beberapa kali ya, beberapa kali dan itu tidak mulus ya. Ya, jadi tidak mulus. Misalnya kita switch ya, terus yang susah itu melakukan real drill pindah server ke dari data center ke DRC. Udah selesai balik lagi. Itu biasanya satu satkernya harus dikumpulin dan itu biasanya di weekend. Kenapa misalnya satu ya? Sehingga nanti kalau nggak bisa balik lagi, mesti ada hari Minggu lagi. Itu benar-benar susah lah, setengah mati tuh. Kami melakukan di beberapa perusahaan tuh setengah mati bener-beneran dah itu udah ini benar-benar ini ya perusahaan itu tidak mau melakukannya karena ya itu. Sama lah dengan kita drill di gedung tinggi ya, kering, pemadam kebakaran, pura-pura datang, nah itu susah. Oke ya. Kalau kita akan melakukannya, nah ini kita akan melakukannya nih ya, nanti kita akan melakukannya 11 setelah Lebaran.
mengidentifikasi pihak yang terlibat. Nah, berarti nanti kita harus cek dulu skenario-nya apa. Misalnya, skenario kalau tadi ya, misalnya genset. Genset yang pengelola gensetnya ikut terlibat nggak? Itu nggak Pak, itu aja Pak. Itu hanya tabletop Pak ngidupin gensetnya. Tapi yang megang kunci pihak yang terlibat, oke, kita libatkan gitu ya. Karena ini nanti kalau kita ingin melakukan tabletop aja, ngumpul di dalam sebuah ruangan aja, itu kan satkernya harus dikasih surat, harus didatangkan. Dia misalnya, oh ini ada kantor cabangnya dari mana? Dari Jogja, oke dikumpulkan ke Jakarta. Berarti kan itu harus ini ya, harus diidentifikasi dulu. Jadi nggak bisa langsung drill hari ini langsung nggak bisa. Itu biasanya memang harus ada mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita juga mendiskusikan batasan insidennya itu terkait dengan apa. Oh, kita hanya ininya aja. Misalnya, oh kita hanya sampai UPS dan genset aja, Pak. Oke, nggak sampai latihan itu nggak sampai memindahkan server. Oke. Atau server juga kita pindahnya server yang satu dua, yang lainnya enggak. Atau layanan ini aja ya. Itu ini susah setengah mati ya. Ini batasan insiden ini kita diskusikan. Nah, untuk itu biasanya dibentuk kepanitiaan. Jadi kayak semacam IO-nya ya. IO-nya untuk melaksanakan insiden real-nya ada IO-nya kayak kita ngadain beneran acara itu ya. Nah, kemudian kita menyusun skenario. Nah, skenarionya misalnya tadi kantor kita kena atau gini, misalnya data center kita kebakaran gitu. Nah, berarti wah ini terlalu besar, Pak. Oke. Server yang kita gunakan untuk misalnya gini, server akademik mati gitu ya. Oke. Berarti kan wah ini persiapannya apa saja gitu ya, pengelolanya apa, ininya apa gitu ya. Dulu kami pernah melakukan di bank gitu ya, satu ruangan isinya 40 orang tuh. Nah, berarti kan harus ada itu kan kepala sabangnya harus dikirimkan surat. Kalau yang dari luar kota harus ada SPJ-nya. Nanti nginepnya di mana? Itu pokoknya banyak sekali ya ini persiapan-persiapannya. Nah, sebelum melakukan drill ya, ini ya skenario persiapan ini panjang ya ceritanya. Kemudian melakukan pembekalan awal. Pembekalan awal tuh misalnya, oke, kita mau melakukan drill. Oke, drill nanti kita melakukannya apa? Melakukannya oke. Nanti kalian akan diminta untuk menyusun ini, nanti mengirimkan form, mengisi form. Oke. Terus kita harus apa? Ya nggak harus apa-apa, tapi lakukan seperti biasa. Dulu kita juga pernah melakukan drill di sebuah bank tuh gini. Eh, bukan jaringan ATM-nya mati. Ada banyak keluhan terhadap layanan ATM. Oke, maka kita drill dulu. Sebetulnya layanan ATM tuh kayak gimana sih? Nah, jadi ada orang yang mengelola ATM-nya, ada orang yang replenish uangnya, ada orang networknya, ada orang aplikasi di pusat, ada orang switchingnya, itu semua itu. Mari kita mulai. Jadi itu di satu ruangan kita pura-pura ada satu mesin ATM ya, meja atau kursi saya lupa ditarikin pakai rafia ke mana gitu ya. Nanti ditarikin lagi ke rafia ke ini ke switchingnya segala macam. Oke, kita mulai data dari mana? Dari ATM. Oke, user ke sini. Oke, dari sini ke sini. Oke, datanya kemana itu sampai di trace. Jadi semua orang kan belum tentu tahu. Orang yang ngelola server dia nggak tahu bahwa ATM itu harus diisi uangnya, diisi kertasnya misalnya gitu ya. Jadi waktu itu kita itu ingin menaikkan SLA-nya, SLA-nya terlalu rendah waktu itu. Yang disalahkan orang network, kalau nggak salah orang network, dianggap networknya rendah. Padahal orang network bilang enggak nih Pak, uptime kita udah 98, sekian. Ini enggak, ini kenapa kita kok totalnya 70 gitu ya. Wah, udah simulasi-simulasi gitu ya sampai drill itu akhirnya kita tahu bahwa yang menjadi susah itu ternyata ATM itu waktu itu banyaknya di bank ini adalah replenish uang. Jadi uangnya itu sering kosong. Jadi tim yang ini kan sering kosong sehingga warning sistemnya itu kurang cepat ya bahwa di sini tuh uangnya kosong terus scheduling ngisi uangnya segala macam gitu ya. Jadi bukan masalah network tapi masalah itu. Oke ya, habis itu kita eksekusi drillnya dilakukan. Jebret drillnya sehari kayak setengah hari atau lebih dari satu hari. Kemudian kita di akhir drill kita melakukan evaluasi. Lesson learn-nya apa?
oh ternyata daftar personelnya atau yang megang kunci itu sekarang udah ganti Pak nomornya. Oh oke, nomor handphonenya ini sekarang Pak udah ganti dari Pak Anto ke Pak Mamat gitu. Oh iya. Oh iya, daftar ini nggak ada Pak, daftar ruangan tempat kita berkumpul. Oh iya kita perbaiki gitu ya. Kontak PLN nggak ada Pak sekarang. Oh iya PLN-nya ganti Pak kita. Oh iya kontak PLN-nya sekarang dia lewat ini nggak pakai lewat itu lagi. Oke gitu ya. Ya jadi itu kita lesson learn-nya apa dan itu kita dokumentasikan sehingga next menjadi lebih baik ya. Persiapan. Nah ini persiapan. Nah ini kan kita ini penyusunan skenario ya. Ini biasanya kita lihat dulu. Ini sebenarnya konsep yang mau ini apa? Oke, kita ingin melakukan simulasi listrik mati di ITB. Oke. Kita yang menetapkan fasilitator tuh nanti gini. Ada IO-nya, nanti IO-nya ini dia akan mengerjakan apa? Who's doing what misalnya? Yang membacakan pertanyaan atau membacakan skenario gitu ya. Itu nanti ada fasilitatornya apa yang mencatatkan gitu. Sebagai contoh dulu kami juga ya IDCERT itu pernah diundang ke Taiwan ya, saya lupa Taiwan atau Hong Kong ya. Jadi mereka tuh melakukan cyber drill, kita tuh jadi penonton, penonton diminta untuk mencatatkan. Jadi kita ngelihat ya, ikut membantu mencatatkan. Oke, si itu sudah ini, oh iya itu belum bergerak atau apa ya. Jadi karena kita sebagai pihak luar ya independen yang melakukan pencatatannya. Ya. Kemudian tadi ya siapa yang terlibat, eh, siapa ya? Nah, ini ada yang namanya partisipan dan ada yang namanya observer. Partisipan itu yang bermain, ikut mainan. Yang observer itu hanya nyatat aja, kerjaannya mencatat. Nah, itu tadi ya, itu bisa dari internal, tapi bisa juga dari pihak luar untuk mencatatkan observer. Nah, ini book place juga nanti kita melakukannya di ruangan mana, infrastrukturnya ya. Ada meeting roomnya, apakah ada Zoom, ada internetnya, colokan listrik, wifi, notes, makanan, segala macam ya. Ini jadi kayak ngadain seminar ya, tapi kita siapkan semuanya. Ya, ini persiapannya. Dan persiapan ini kadang membutuhkan waktu beberapa hari karena tadi ya harus buat surat ya, surat terus invitation ya dan seterusnya. Oke. Nah, ini partisnya ya lebih jelas lagi partisnya itu ada siapa saja. Pertama ada IO-nya panitia. Kemudian partisipan ini yang mau bermain hari ini apa? Yang mau bermain hari ini apa? IT operation, helpdesk, forensik atau user ya, usernya ini macam-macam ya. Ini partisipannya siapa gitu. Observer nih opsional ya. Top management itu karena dia yang kan nanti untuk melakukan ini tuh kan ya lintas departemen. Jadi top management ini dibutuhkan tadi kalau menulis surat, memberikan izin, memberikan SPJ segala macam. Jadi top management ini penting, bukan hanya sekedar membuka acara gitu ya, tapi dia akan komitmennya bahwa ini akan dilakukan terus ya. Karena ini kalau nggak dilakukan ini itu kan ini sesuatu bukan pekerjaan yang sia-sia ya, pekerjaan yang nggak langsung dilihat manfaatnya gitu ya. Mindahin sistem ini aja udah pusing. Ngapain kita pindah-pindah sistem gitu kan ya. Latihan lagi latihan kan nggak pernah kejadian. Kejadiannya 10 tahun sekali gitu. Nah, top manajemen nggak bilang nggak bisa. Kita harus latihan 2 kali setahun ya. Itu ya top manajemen. Panitia. Nah, panitia nanti ini harus kita lihat ya siapa yang membuat soal, membuat skenario-nya. Oke, apakah tim IT atau tim legal atau apa. Nah, nanti dalam pelaksanaan itu ya yang menginjekkan atau soal kepada pemain, memberikan surat. Eh, misalnya ada 10 player ya, kita kasih surat. Oke, panitia akan memberikan soal. Oke, di dalam soal itu bilang sistem Anda yang IP-nya sekian ya yang ada di depan Anda itu kena malware. Anda lapornya kemana? Oke, ditunggu. Kasih waktu 15 menit misalnya. Jeng jeng jeng, apakah lapor ke helpdesk, lapor ke atasan, lapor ini apa yang dilaporkan gitu ya. Atau ditemukan sebuah flash disk di tempat Anda atau ditemukan sebuah file di server Anda yang file yang aneh. Oke, apa yang Anda lakukan? Wah, itu dulu filenya ditutup-tutup ya, filenya di-download, filenya diperiksa, periksanya pakai apa ya. Jadi ini soalnya itu. Nah, si panitia juga akan membantu si pemain-pemain itu ya. Jadi
Misalnya ada pemain, ini ada pertanyaan ini maksudnya servernya tuh yang mana ini kok ada IP-nya sekian, yang saya IP yang ini atau yang ini ya. Dia si panitia ini yang membantu menjawab ya, membantu membantu user ya. Oke. Pemain. Nah, pemain ini tugasnya adalah menerima soal ya, dari panitia, biasanya sebutnya inject ya. Merespon inject yang diberikan dalam batas waktu ya, biasanya ada batas waktunya. Terus melaporkan kepada panitia tentang tindakan yang telah dilaksanakan dalam merespon inject. Ini bisa dilakukan langsung dengan, kalau kita tabletop kita cuma bicara, oh iya saya melakukan ini, atau kita harus menginput sesuatu di web, atau kita harus mengirim email, atau kita harus mengirim di Telegram atau apapun ya. Ini nanti ada bagiannya gitu. Tapi ini panitia akan menerima respon dari si user. Oh ya sudah, kamu udah masukin jawabannya katakanlah ya, atau memasukkan responnya. Nah, skenario. Nah, skenario sekarang kita menentukan skenario. Skenario-nya ada banyak. Ya, ya pasti kita tidak bisa melakukan semuanya karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya. Jadi kita harus milih ya, milihnya. Maka milih yang mana? Kalau disarankan kalau kita baru mulai, milih yang paling gampang. The easiest ya, paling gampang dilakukan. Oke, itu bisa kita mulai dari situ dulu. Oh, kalau udah sekali kayak dulu kita kita pura-pura. Oke, ada kebakaran di gedung Laptek 8. Mari kita kumpul. Nah, kita turun tuh dari Laptek belakang 8. Terus kita turun kumpulnya di mana? Nah, kumpulnya jalannya sendiri-sendiri atau diatur gitu ya. Terus nanti kita catat itu kita semuanya ngumpulnya berapa menit sampai di situ. Terus kita ini juga nggak ngitung berapa orang tadi dalam ruangan, misalnya 15 orang. Setelah kumpul kita jadi 13 orang. Dua orang ke toilet dulu lah atau pulang lah atau apa kan ya. Tapi kita kadang nggak ingat juga. Oh tadi emang kita ada berapa di kelas gitu ya. Oh iya nggak tahu ya, tadi di kelas kita ada berapa ya. Sekarang kita ada 13 belum. Oh iya next time maka kita catatkan atau apapun ya. Jadi oh iya iya gitu ya. Jadi the easiest itu memang yang kita ambil ya untuk memulai-mulai dulu ya. Kalau udah isias udah, nah mari kita nextnya. Nextnya kita punya pilihan juga. Ada yang the most problematic. Karena ini kalau kita nggak bisa solve, ini susah. Kita harus latihan yang paling susah dulu nih. Maka yang paling susah itu kita latihankan. Nah ini the most problematic juga bisa kita pilih ya sebagai skenario. Atau yang paling sering, most common ya. Most common itu yang paling sering. Wah, ini Pak yang sering kena itu kita itu di phishing Pak. Orang-orang jadi karyawan kita ngeklik yang enggak ya, jadi oh most common berarti itu kita cobakan ya, kita phishing ya. Nah, biasanya juga tadi ya dikaitkan dengan di ICS itu dikaitkan juga yang least impact-nya. Kalau bisa impact-nya yang non mission critical ya, karena ini kita latihan ya, bukan beneran. Takutnya jangan sampai kita latihan insiden malah terjadi insiden beneran gitu ya. Jadi skenario-nya nanti kita pilih-pilih. Penilaian keberhasilan kita. Nah, misalnya kita bisa kaitkan dengan waktu respons ya. Oh, ini dia menyelesaikan permasalahan 10 detik. Oh, dia menyelesaikannya 5 menit ya. Oh, 3 jam gitu ya. Jadi itu yang kita catatkan. Yang kedua itu sesuai enggak ya dengan SOP yang tersedia. Misalnya tadi kita misalnya listrik mati di Laptek 8. Nah, kita tahunya ini ngubunginnya gimana ya? Oh, kita lihat dulu di ini ntar dulu. Katakan kita harus pastikan dulu ini satu gedung atau satu lantai. Nah, jangan-jangan hanya satu lantai. Oh, ini satu lantai. Satu lantai berarti kita cek. Oh, itu MCB-nya atau sikringnya ada di mana lokasinya. Nah, itu kalau kita laptek 8, waktu itu kita drillnya, kita nyari tuh. Nyari. Ya, jadi di setiap lantai gedung itu di mana? Oh, Pak, sekarang sudah ada. Waktu itu nggak ada ya. Terus akhirnya ada sekarang tulisannya. Jadi kalau kita ke dekat toilet itu ya ada ruangan ini, di situ ada daftarnya. Kalau kita buka tuh di situ ada screen ada di mana, kontak personnya ada di mana. Ya. Nah, kualitas jawaban ini juga bisa kita pertingkatkan untuk mendapatkan nilai tambah bonus ya dalam hal kalau kita menilai grupnya. Mari kita lihat contoh-contoh ya skenario. Yang pertama, sistem email down. Ya, kita buat skenario-nya. Ketahui sistem email down tidak dapat
mengirim dan menerima email soalnya gitu. Nah, kalau sistem email down itu gimana ya caranya ya? Kan emailnya down, nggak bisa kontak. Pak, lewat handphone, Pak. Oke. Bisa ketemu fisik, Pak. Lewat Twitter, Pak. Messaging, video conferencing, dan seterusnya gitu ya. Kayak di tempat kita itu sekarang kita tahu, saya tahu. Jadi kalau di tempat saya itu listrik mati, paling cepat adalah Twitter PLN deh. Kalau telepon tuh nggak dibahas, malah nggak jelas gitu ya. Begitu di Twitter itu langsung repotnya cepat sekali. Jadi kalau listrik mati pakai Twitter itu paling efektif ya. Dalam waktu nggak sampai berapa menit tuh udah ada jawaban. Iya Pak, ini gini 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 ya. Cepat sekali deh. Karena dia dipantau ternyata si PLN itu ya. Eh, nah, sekarang kan kita yang melaporkan ya, apa yang disampaikan lewat jalur itu. Misalnya kalau tadi ya listrik mati itu saya harus menyampaikan apa, gardunya apa ya. Saya kadang nggak punya, saya nggak tahu. Saya coba tahu di daerah rumah saya namanya daerah ini gitu ya. Nah, itu yang sering ditanyakan, enggak gitu Pak, yang sering ditanyakan ini. Oke. Sama, kalau sistem email down yang disampaikan apa? Saya nggak bisa ngirim email, errornya apa, screenshotnya apa gitu ya. Eh, nah, kalau sekarang misalnya ini misalnya ada sebuah perusahaan besar itu kayak BRI itu ya. BR itu kan usernya tuh karyawannya ribuan ya, belasan ribuan ya. Itu lapor ke helpdesk. Kalau lapor ke helpdesk itu ditanyakan nggak identitasnya? Oh ya, saya Budi Raharjo. Tapi kan siapapun bisa gitu, ya. Saya misalnya bisa lapor ke helpdesk ke misalnya saya lapor ke ada saya Derajat gitu ya. Kan dia kan nggak bisa ini orang ini nelponnya nggak ngomong, bagaimana kita melakukan verifikasi. Boleh minta nomor ID-nya, ya, NIP-nya atau apalah gitu ya. Nah ini kalau kita melapor pakai, nah ini email down, kita pakai Twitter. Bagaimana itu laporan ini benar? Digital signature nggak ada di Twitter. Aduh ya gimana ya. Nah itu yang kita bingung-bingung ya. Telegram segala macam ya messaging yang ada itu nggak ada digital signature. Sehingga digital signature itu hanya ada di sistem email. Berarti kita harus punya sistem komunikasi yang ada digital signature-nya. Ya. Jadi ini email down ya. Ini terus melakukan komunikasinya gimana? Ya. Jadi misalnya gini, sistem email down ya. Terus tadi ini ada lagi PR tambahannya tuh, sorry soal tambahannya. Tapi Anda harus memberitahukan bahwa ujian ditunda. Nah, sampai pukul 15 misalnya. Nah, Anda gimana caranya ya? Misalnya, oh, tapi saya punya daftar mahasiswa Pak di Telegram. Oh ya oke gitu ya. Ya, ini. Dua, nah infrastruktur fisik under attack, listrik mati. Ya misalnya, ini dulu kita lakukan. Eh, Misalnya listrik mati ya, listrik mati sebentar ini listrik mati itu beneran mati atau enggak ya? Atau jangan-jangan ada orang yang itu on off ya listriknya dulu. Dulu pernah itu, saya lupa webnya siapa ya? Ada satu perusahaan lah, webnya mati Pak, kita under attack. Nah, ternyata itu hubnya tuh rusak. Hubnya itu rusak, hanya hubnya rusak aja. Waduh, ini hub rusak jadi nggak under attack. Kalau kita lihat itu hub ya, kalau rusak dia itu ada namanya paket storm, paket ARP ya, ARP. Jadi kita sebutnya ARP storm. Itu keluar banyak paket ARP, wah segala macam gitu. Wah ini kita under attack karena jaringannya jadi penuh, rame ya. Padahal itu karena hubnya atau switchnya yang rusak gitu. Oke. Ya jadi kalau listrik mati, benar mati nggak ya? Nah oke. Eh, tapi kan ini mudah terdeteksi ya. Enggak Pak itu. Ini listrik layar lampunya masih mati itu aja bohlamnya aja yang putus ya atau apanya. Ini charger saya masih nyala gitu ya. Oke, sudah. Yang misalnya oke benar mati memang. Nah, sekarang areanya ya. Satu ruangan, satu rantai, satu gedung, satu instansi, satu kota. Nah, kalau saya misalnya kalau di rumah listrik mati saya lihat ke depan pinggir jalan. Oh, tetangga juga mati gitu ya. Oh, berarti bukan rumah saya nih satu satu RT atau satu RW atau satu gardu. Sama di kita listrik juga di gedung Laptek 8 misalnya. Matinya kalau hanya lantai 3 lapornya kemana? Sama juga di Jatinangor ya. Itu kalau satu lantai lapornya ke siapa? Atau gedung Koika mati listriknya lapornya ke siapa? Ya. Oke ya, udah. Jadi kita harus lihat dulu, pastikan itu dulu. Oke. Kemudian katakanlah misalnya satu gedung itu lapornya ke siapa?
Gedung lain enggak, tapi gedung kita aja yang kena, Laptek 8 aja yang mati ya. Atau tadi gedung Koika mati, gedung-gedung yang lain di Jatinangor enggak mati. Lapornya ke siapa? Ada yang tahu? Aduh, siapa ya kan nggak tahu juga ya, pengelola gedungnya siapa gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya kita mati se-ITB, lapornya kemana? PLN yang mana? Dulu tuh kita cari tahu PLN yang di Dago itu kan ya, salah satunya di Pasar Simpang gitu ya. Nomor teleponnya berapa gitu ya. Itu sampai kita melakukan simulasinya tuh kita telepon loh. Dari kelas tadi nelpon beneran. Pak, ini simulasi ya Pak ya. Kami melakukan ini listrik mati dari ITB gitu ya. Nah, terus dia lapor di kelas. Oke, saya sudah menelpon ini beneran di sana ada namanya Pak ini gitu ya. Ya. Kan jangan-jangan enggak ini kita teleponnya udah berganti. Ya, berganti. Sekarang ini teleponnya ini adalah telepon apa? Bapak kalau mau lapor ke helpdesk sekarang. Oh, helpdesk nomornya apa, Pak? Beda, Pak. Ini pakai ini. Oh, bahkan sekarang kita yang di sini teleponnya nggak bisa, Pak, harus datang, Pak. Oh, biasanya sekarang kita lewat Twitter, Pak. Oh, oke oke oke. Jadi nah kontak pihak yang berwenangnya itu apa gitu ya. Ya, jadi ini. Oke. Misalnya kita udah kontak. Kontaknya yang ditanyain apa misalnya? Ini Pak listrik matinya berapa lama nih Pak? Kita mau ujian Pak. Ini mati ujiannya ini di tengah jalan ujian Pak. Ujiannya 2 jam sih. Matinya ini akan berapa lama? Lewat dari 2 jam atau 10 menit atau setengah jam. Kalau cuma 10 menit kami tunggu Pak. Kalau dia matinya di atas 2 jam, ujian di cancel Pak. Kita nanti ulang lagi karena ujiannya pakai online katakanlah ya, pakai apa, elektronik. Waduh, jadi ini memastikan berapa lama, penyebabnya apa misalnya, oh ternyata Pak gardu kami yang di sebelah sana itu kebakaran Pak, baru bisa diinikan 3 hari. Waduh, 3 hari ya berarti kita. Ya. Atau kita ini kan oh sedang ditangani Pak. Yang ini yang sering susah itu adalah berapa lamanya. Nah, coba aja ke PLN ini Pak, ini berapa lama? Oh kami sedang menangani Pak. Pasti jawabannya itu ya. Kami berbuat yang terbaik Pak. Kan. Tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya saya harus nyalain lilin atau biar aja kalau cuma 5 menit, biar aja gelap-gelap kali ya gitu ya. Tapi kalau misalnya 7 jam Pak sampai pagi ya berarti harus pakai lilin lah ya, nyalain lilin. Nah kalau katakanlah oh ini lama, oke kalau gitu mari kita nyalakan genset. Pertanyaannya gensetnya ada nggak? Kalau ada disimpannya di mana? Ya, itu ya dulu, nih dulu kejadian di ITB itu saya lupa ya berapa persen pemanfaatan jaringan listrik di ITB itu sudah sampai 85%, 95%, pokoknya kritikal aja gitu. Sehingga PLN nggak bisa support lagi gitu, karena kemampuannya segitu. Maka itu setiap kakak di ITB beli genset. Coba aja kita lihat ya di Labtek 8 itu nanti kalau keluar tuh di luarnya itu ada yang beberapa yang ada gensetnya ditaruh di luar dulu. Sekarang nggak tahu ya. Dulu pernah sampai kejadian gitu. Oke ya. Berarti ada gensetnya, gensetnya. Nah, SOP yang menyalakan gensetnya itu gimana Pak? Terus apakah itu rutin dites? Wah ini ada gensetnya Pak, tapi udah 3 tahun nggak pernah nyalain. Waduh. Di tempat saya ini ada genset ya, dan setiap saya lupa nih SOP-nya berapa lama sekali tuh dinyalain gensetnya. Kalau dinyalain lagi untuk ngecek akinya masih jalan enggak, bensinnya masih jalan atau enggak ya, businya masih bagus atau enggak gitu ya. Nah jadi udah ya, itu ya tadi ya misalnya pakai genset. Nah setelah nyala genset kita switch dari pasokan listrik dari PLN pindah ke genset ya. Nah kalau udah itu berarti kita lihat server-servernya hidup pakai genset misalnya. Nah bagaimana kita memastikan layanan sudah hidup? Ya berarti kita ping atau webnya kita lihat ya. Habis itu kita sosialisikan kepada pengguna bahwa ini ada listrik mati, memang gangguannya bukan bukan di lantai kita, memang ini satu ITB, berdasarkan informasi dari PLN sampai kapan gitu ya. Apa saja yang harus diberitakan. Misalnya pas lagi musim ujian gitu kan, mati ya harus diberitakan. Nah itu siapa yang akan memberikan keputusan ini ya, memberitahukannya kepada siapa saja. Jadi ini masih banyak lagi ya. Ini kan umum ya. Nanti nanti setelah kita lakukan drill, kita tahu oh ini kita tambahin lagi. 3, social engineering attack. Ya, jadi ini drill ada email phishing yang meminta pengguna untuk mengganti passwordnya. Nah, misalnya ini ya, nanti masalahnya adalah gimana kita
menginformasikan bahwa email phishing ya. Gimana caranya kita ini? Dan biasanya kalau gini itu kita tidak memberitahukan user ya. Jadi kalau dalam perusahaan, oke kita lihat ya, oke ini udah waktunya kita latihan lagi. Ini orang IT-nya bilang kita latihan lagi ya. Oke, kita buat email palsu yang kita kirimkan 10 user. 100 user atau 200 user kita sampel atau bahkan semuanya. Kita siapkan website gadungan ya, website gadungan yang mana user diminta untuk mengetikkan nama ya atau NIK-nya atau apapun yang masih di situ. Jadi nanti kita cek ya setelah selesai ada berapa yang terjebak kepada ini. Ya. Kemudian phishing ini kan kita udah lihatkan skenario-nya ya. Nah, bahwa oh ini akan ada email palsu segala macam. Nah ini bagaimana menyebarkan informasinya ya. Ya. Terus misalnya ya tadi ya sistem email, wah ini kita phishingnya nih lagi, wah luar biasa masif. Kita matikan aja dulu sistem emailnya. Sampai kapan? Nah, 2 jam aja Pak. Wah saya ini 1 jam ini harus masukin proposal nih. Kalau enggak research grant saya nggak turun ya. Ini batas deadline-nya 1 jam lagi. Salah sendiri kenapa nggak dari kemarin? Nah, ini ya jadi social engineering attack ini juga bisa dilakukan ya. Ya. Berikutnya lagi, nah ini yang sekarang sering kejadian. Jadi kalau satu bagian yang sering itu adalah malware ya, yang ini dikaitkan dengan ransomware sebetulnya. Malware ini malware umum ya. Kita fokus dulu malwarenya mendapatkan DOS. Satu server kita mendapatkan DOS attack. Dia menghabiskan either memori atau bandwidth atau apa. Sumber serangan diduga berasal dari malware yang dilekatkan pada perangkat Android. Nah, jadi berarti waktu itu kami sempat diminta untuk membuat ini episode dah. Jadi kita membuat malware. Jadi kita membuat malware di perangkat Android yang mana itu kalau diklik dia ngeping ya. Ngeping ngabisin bandwidth lah. Pokoknya semua jaringan itu diping aja lah di si malware-nya ini. Jadi kita buat malware seperti itu. Nah, berarti nanti kita harus punya sampel malware-nya yang nanti itu dikirimkan ke orang-orang ya jadiin PR gitu. Nah, kemudian nanti SOP-nya mereka harus memeriksa malware, malware itu ya, pola serangannya apa segala macam. Jadi nanti soalnya itu ini apa ya, meskipun dia udah tahu malware, nanti efeknya apa ya, nanti dia suruh submit ke satu web atau portal untuk ngisi itu tadi jawaban dia. Terus bagaimana strategi untuk mengatasi serangan DOS ini gitu. Ini baru kejadian minggu lalu beberapa ISP termasuk ISP tempat saya itu under attack. Habis bandwidthnya. Kita juga kelimpungan. Terus yang anehnya tuh DOS attack-nya kebanyakan ke DNS ya. Jadi kita waduh ini DNS ya. Maka kita harus gimana ya caranya? Nanti baru strateginya oke DNS-nya kita pindahkan ke Cloudflare dulu ya atau seterusnya gitu ya. Jadi ini, nah Pak juga waktu periksa malware nih, periksa malware dia punya nggak kemampuan toolsnya orangnya untuk memeriksa malware. Misalnya gini, diberikan sebuah sampel malware gitu dikirim. Oke, ini malwarenya ngapain gitu? Waduh, maaf Pak, kami nggak punya orangnya. Nyerah ini. Jadi soal ini kami nyerah, nggak punya orangnya, nggak punya toolsnya Pak. Nyerah. Yang ini pertanyaan ini kami dapat nilai 0 aja Pak. Oh, berarti nanti dicatat. Kurangnya apa? Nggak punya timnya, nggak punya toolsnya. Oke, kalau gitu kasih duit untuk beli toolsnya di training dan seterusnya. Hal yang sama ya, ini ransomware. Ransomware mengancam minta dibayar ke Bitcoin. Jadi ini pura-puranya user terkena ransomware. Nah pertanyaannya, gimana user tahu bahwa dia kena ransomware? Ya kan telepon ya, telepon. Telepon ke helpdesk katakanlah. Pak, saya kena atau Mas saya kena ransomware. Oh, dari mana tahu Anda kena ransomware? Karena di layarnya bilang ini ransomware. Oh ya, tahu. Ya, saya tahu Pak, dia karena layarnya bilang gitu. Oh ya oke. Terus Anda bisa apa? Nggak bisa apa-apa Pak ini ya. Nah berarti lapornya kemana? Ke helpdesk, ke IT security atau apa gitu ya. Nah ini biasanya nanti kalau kita latihan helpdesk-nya harus dikasih tahu. Jadi helpdesk harus terlibat. Nanti helpdesk misalnya kalau ada laporan, misal laporan masuk terkait dengan malware, Anda yang lakukan apa? Oh, kirim orang IT ke ini ya ke user yang bersangkutan misalnya saya Pak saya kena malware saya dari divisi accounting. Oke.
Nomor IP-nya berapa? Wah, saya nggak tahu Pak nomor IP-an. Saya di sini Pak, di kantor nih sekarang kantornya yang lokasinya lantai 3 yang di pojok Pak. Oke, saya akan kirimkan tim IT ke sana ya nanti untuk meriksa. Nah, misalnya tadi SOP-nya gitu. Tim IT datang, turun, meriksa. Oh iya ini ya di ini. Pertanyaannya misalnya itu bisa saya perbaiki sendiri nggak, reinstall sendiri nggak? Oh jangan 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 karena itu nanti akan dilakukan forensik ya dari mana masuknya segala macam ya. Atau malah kita udahlah kita bayar pengancam karena ada juga yang bayar ya kepada pengancam. Nah, terus habis itu lapor kemana? Lapor ke polisi kah? Atau kemana ya? Kalau dulu kita minta bantuan lapor ke ID Cert. Kalau sekarang kita coba laporlah ke regulator terkait, apakah BSSN, kalau kita finansial, kita tahu ke BI dan OJK, punya nggak link laporannya, alamat email, Twitternya, atau apa, punya nggak lapornya? Nah, terus kita juga lihat apakah sudah ada SOP terkait dengan penanganan malware atau ransomware ini. Misalnya, komputernya dimatiin aja supaya jangan sampai nyebar kemana-mana. Atau komputernya jangan dimatiin tapi UTP-nya dicabut. Ini juga ada kasus nih terakhir yang kami tangani, itu juga gitu. Kita bilang, komputernya jangan dimatiin tapi UTP-nya dicabut aja. Kalau yang fisikal ada di kantor. Wah, tapi kami itu hosting, Pak, ke hostingan di cloud provider. Nah, bisa nggak itu ya nah, jadi gimana ya dimatiinnya gimana ya? Soalnya kalau dimatiin kita juga nggak bisa akses nantinya ya. Oh bisa lewat konsol Pak, tapi internetnya kita matiin dulu gitu ya. Atau gimana lah ya ini supaya kita masih tetap bisa masuk tapi atau internetnya kita batasi dulu dari IP kita misalnya. Itu SOP-nya ya. Terus nah misalnya ternyata oh kalau udah kena ransomware udah ditanya udah dicek memang benar ransomware maka solusinya adalah di reinstall. Ada nggak SOP-nya? Reinstall dilakukan komputer dibawa ke IT, IT melakukan reinstall di kantornya, di shopnya atau di tempatnya ini. Nah, itulah tadi ya terkait dengan itu. Ya. Terus root cause. Nah, sambil juga nanti ini kan ada masalahnya adalah kenapa ya kok sampai pengguna dapat terkena ransomware? Apa yang pengguna kita tanyakan? Terakhir Anda ngapain tuh? Klik mana, klik ini. Oh, saya nancepin USB, Pak. Oh, apa ya? Jadi apakah ternyata dia sebetulnya dia lewat email ya, tapi kenapa? Karena antivirus di komputernya dia tidak terupdate. Terus perlukah kita lapor? Lapor kemana kalau perlu? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ya. Sistem voting under attack. Nah, ya. Ini apa? Nah ini perlu brainstorming ya. Misalnya data pemilih yang salah, dia datang ya, jadi hilang suaranya. Misalnya kesulitan mendaftar atau sistem pendaftaran dibanjiri data sehingga nggak bisa akses gitu ya. Atau dipersulit atau apa ya ini juga bisa kita jadikan skenario. Nah, pada itu before-nya, before mengikuti voting ya. During ketika lagi pemilu servernya down. Karena tadi tidak didesain dengan bagus, terlalu banyak ya aksesnya. Terus ada juga yang kita lihat hasil pemilihan dipertanyakan. Apakah sistemnya itu forensik ready? Loggingnya ada di beberapa tempat loggingnya gitu ya. Atau ini terkait dengan kebocoran data pemilih nah, ya dan seterusnya nih. Mana harus melapor? Jadi pengguna tahu nggak kalau kayak gini ya? Helpdesk-nya kayak apa, ticketing sistemnya apa ya, apa yang harus dilaporkan ya dan seterusnya. Ya. Kebocoran data ini juga skenario ya misalnya misalnya diberitakan bahwa perusahaan kita datanya akan dibocorkan kayak waktu itu ya yang terakhir ini yang salah satu penyedia jasa cloud ya. Eh, Informasinya dari mana? Dari media sosial. Ini ada orang yang klaim-klaim gitu ya. Datanya akan dibocorkan dan datanya diperjualbelikan di dark web katakanlah. Ya. Beritanya dari mana? Dari media sosial atau dari Reddit atau dari mana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung tiba-tiba kalau kita dilaporkan kebocoran data, kita press release langsung? Enggak nih, mendina ya. Atau iya datanya bocor tapi cuma 3 orang, data 3 orang dari 3 juta data gitu ya. Kalau saya usulkan ya yang kayak gini tuh jangan press release malah justru ya. Biasanya kita tunda dulu, tapi kita mempersiapkan, tapi jangan dirilis gitu ya. Jadi just in case oleh regulator kita dipaksa untuk membuatkan press release ya baru kita lakukan.
Apakah kita, nah kan pertanyaannya ada orang klaim ada kebocoran data di perusahaan kita, klaim ya. Nah, cek dulu sebentar, datanya tuh bener nggak ya? Makanya biasanya sering kali yang kalau kayak gitu ada sampelnya dulu ya, contoh data di si penjahatnya ngasih contoh data nih, contoh datanya kayak gini gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa ini data yang ada yang dari saya itu benar gitu. Ya, bukan hoax gitu. Oh, kalau gitu kalau kita sebagai yang ini juga ya, yang kena juga kita sebentar dulu. Kita mau beli untuk melihat benar nggak datanya kita ya di sana. Kemudian melakukan investigasi siapa yang dilibatkan, apakah pihak internal aja atau melibatkan pihak luar. Ya. Oke ya, ini ada macam-macam ya. Ini waktu itu lucu juga ya. Waktu itu juga kami pernah itu dengan BSSN kalau nggak salah ketika awal-awal BSSN dibuat kami melakukan drill ya. Salah satu drillnya itu kita mencoba pura-puranya sistem top up listriknya PLN itu nggak jalan. Jadi servernya untuk melakukan top up itu berhasil disusupi lah. Sehingga orang nggak bisa top up listrik kan kacau juga. Listrik mati, terus gimana? Mau top up nggak bisa. Nah, terus gimana nyalain? Nggak bisa, ya nggak bisa aja kan nggak boleh gitu ya nggak bisa aja. Nah ini dia tuh. Jadi ya gimana? Ada mekanisme untuk menyalakan sementara atau enggak? Atau backup sistemnya dipindahkan ke mana? Berarti backup sistemnya harus ada dan seterusnya itu. Itu ya kita latihan ya pura-puranya gitu. Pura-puranya latihan gitu. Dua minggu kemudian beneran kejadian dong. Tapi kejadiannya itu cuma sebentar ya, kejadiannya sebentar. Jadi itu ya berarti kita latihannya di internal ya, internal antar ID, SER, BSSN. Tapi artinya yang kayak gitu, ini karena kita nyobain aja ya. Harusnya kita latihan juga dengan PLN-nya juga ya. Jadi oh ya, ya. Ya, jadi nanti kita akan eksekusi ya, kita latihan ya, kita akan drill, pilih kita salah satu skenario ya. Nah, nanti ukuran keberhasilannya apa? Nah, ini kan kita belum detail ya. Misalnya tadi skenario-nya apa, apakah kita harus membuat web untuk masing-masing student mempostingkan ya. Kayak kita, drill kita kan kemarin itu adalah masing-masing mengirimkan email ya ke dalam mailing list ya. Ini juga sama ya. Selain misalnya web, bisa juga tadi ya, kita salah satu soalnya adalah kita punya sebuah trojan yang akan melakukan ke command dan control. Maka salah satu jawabannya adalah disable akses kepada IP tersebut yang memblokir gitu ya. Nah, berarti gimana caranya gitu ya? Bisa kita taruh di web, oke kami sudah memblokir API ini, atau kita juga bisa mengirimkan pesan ke nomor tertentu untuk menyatakan bahwa ini jawaban kami gitu ya. Ya, terus ini ada batasan waktunya juga untuk ya. Jadi kita harus melakukan batas waktu berapa setiap soal ada batasan waktunya 5 menit, 10 menit, 3 jam gitu ya. Kemudian kontak person ya dari bagian panitianya siapa yang injek, siapa yang menerima jawaban gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, terus dieksekusi ya. Lesson learn-nya apa? Dokumentasi. Terakhir ya, penutupnya cyber security incident drill ini merupakan sebuah kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin berkala gitu ya. Dari mulai yang paling mudah yaitu tabletop sampai ke yang sulit ya. Nah ini juga bisa jadi yang mudah kita ulang-ulang, tapi pesertanya kan beda-beda. Misalnya ITB ada 20.000, ya kita ulang-ulang aja. Kita misalnya latihan gempa di ITB atau latihan kebakaran di sebuah gedung. Dulu pernah ada latihannya tuh dulu. Saya pernah lihat juga tuh ya di gedung tematik atau apa ya. Itu kan gini, gimana nurunin orang dari lantai 2 ke lantai 1 ini. Ya. Jadi damkarnya tuh latihan gitu ya. Eh, yang hal yang sama juga itu bisa harusnya dilakukan di tempat-tempat lain, di gedung-gedung lain di ITB. Eh, Soalnya sama, tapi playernya kan beda-beda kan ya. Gitu. Nah ini sehingga dapat diulang-ulang. Gitu. Jadi inilah teori ya, teorinya cyber drill. Nanti kita akan melakukan cyber drill, tapi ini latar belakangnya ini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan.